Finally, smart ring-nya Samsung, Samsung Galaxy Ring akhirnya resmi dirilis di Indonesia. Penantian yang lumayan lama ya, sejak mungkin bulan Juli pas dirilis waktu itu di Paris ya, gue sempet cobain di sana, itu berarti sekarang udah kurang lebih 3 bulan proses bisa dapat izin dijual di Indonesia. Nah, kemarin kita nyobain itu mungkin kurang lebih sekitar 10 harian ya waktu di Paris sebelum akhirnya dibalikin lagi ke Samsung. Dan di video kali ini gue pengen share review lengkapnya ya, gimana rasanya pakai si Galaxy Ring ini, mana tahu ada yang pengen beliin doinya buat lamaran. Eits, jangan ya dek ya. Ya udah, cus langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai mungkin gue bisa share sedikit POV gue ya soal Smart Ring. Yang pertama adalah ini tuh sebuah gadget wearable yang ideal banget buat dipakai monitoring sleep quality atau kualitas tidur ya, karena tidur itu super penting. Nah, gue quote dari websitenya Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan nih ya. Kalau tidur itu sangat penting buat kesehatan otak, meningkatkan fungsi kognitif dan memastikan pikiran kita tetap jernih dan fokus saat bangun di pagi hari. Jadi ya intinya tidur itu perannya krusial banget ya buat wellness ya, buat kesehatan kita dan menentukan kondisi fisik serta mental kita untuk beraktivitas selama seharian. Kemudian yang kedua, itu juga pastinya bisa buat memonitoring aktivitas sehari-hari ya, mulai dari langkah kita ya, steps, kemudian heart rate monitoring, semua yang berkaitan dengan kesehatan tubuh ya dalam kita beraktivitas itu juga termonitoring lewat si Galaxy Ring ini. Dan faktor yang ketiga, ini yang menurut gua lumayan canggih lah istilahnya ya, karena ini juga dari smartphone-nya Samsung. Jadi ada fitur spesial yang berkaitan juga dengan device Samsung yang nanti akan kita bahas. Next, kita bakal bahas soal unboxing-nya. Tapi, mungkin kalau kalian sempat lihat video pendek yang kita pernah post ini ya, harusnya udah tahu isinya kurang lebih kayak gimana. Jadi, proses awalnya sendiri, kalau kalian mau beli si Galaxy Ring itu, kalian bisa langsung ke website samsung.com/id dan kalian bisa beli si Galaxy Ring-nya. Dan sebelum kalian dikirimin si Galaxy Ring-nya, kalian bisa request sizing kit ya, setelah kalian bayar si Galaxy Ring-nya. Jadi, gue saranin dulu untuk sizing kit itu kalian pakein sampai semalaman ya, buat ngerasain nyaman atau enggaknya ukuran tersebut. Kalau gue nih ukurannya gue pakai yang 11 ya. Nah, next setelah dapat ukuran yang pas ya, tinggal pilih aja di websitenya dan duduk manis di rumah nanti dikirimin ya. Atau kalau kalian udah pede dan udah tahu jari kalian, kalau mirip jari gue mungkin ya yang gede-gede ini ya, bisa pilih ukuran yang gede. Dia ada ukurannya sampai 13 ya. Tapi yang menurut gue lebih bijak kalau kalian cobain sizing kitnya dulu. Nah, nanti kurang lebih boxnya itu udah kayak gini ya, kecil, dan kalau kalian lihat di bagian belakang ada tulisan Bluetooth karena memang Smart Ring ini terkoneksi ke device kalian, ke HP kalian, ke device Samsung lewat Bluetooth juga. Nah, Galaxy Ring ini bisa di-pairing juga ke device non-Samsung dengan catatan udah versi Android 11 ke atas dan bisa download Samsung Health V6,27. Next, ke dalam kita akan dapat packaging yang bentuknya rada mirip box perhiasan nih. Dan pas dibuka langsung kita ketemu si case-nya Galaxy Ring, yang mana kita cek dulu nih si aksesorisnya ya. Nah, di dalam box aksesoris ada kabel sama kertas-kertas ya, seperti biasa kitab-kitabnya. Dan lanjutin, ini dia si Galaxy Ring. Case-nya ini keren banget ya, transparan, futuristik, dan pas dibuka kalian bisa lihat cincinnya dengan ada LED indikator, yang mana dari case-nya ini nunjukin baterai dari si cincinnya. Dan ini dia untuk detail dari si Galaxy Ring-nya. Nah, bisa dilihat di bagian dalam dia ada 3 buah tonjolan gitu yang di dalamnya terdapat sensor-sensor, mulai dari optical biosignal sensor, ada accelerometer, dan juga ada skin temperature sensor. Nah, untuk bagian eksteriornya sendiri ini terbuat dari bahan titanium yang build quality-nya bisa dibilang solid banget. Untuk desainnya dia agak ada curve ke dalam gitu ya, jadi nggak flat, dan ada indikator garis kalau kalian lihat di bagian sini. Nah, ini fungsinya nanti kita lihat pas kita pairing. Oh ya, untuk warnanya sendiri dia ada 3 yang dirilis di Indonesia ya, semuanya lengkap ya, titanium silver yang kita pakai ini, ada titanium black dan juga titanium gold. Next, kita pairing aja tinggal ke smartphone pakai tombol yang ada di case-nya ya, dan itu untuk masuk ke pairing mode. Dan tinggal dideketin aja ke HP Samsung yang akan nongol pop-up-nya. Tinggal ikutin aja step by step-nya sampai selesai pairing di aplikasi Galaxy Wearable. Nah, bisa dilihat nih ya, ada tips-tipsnya untuk pakai di cincinnya Galaxy Ring ini, yang mana posisinya yang benar adalah dengan ada si indikator tadi itu posisinya di bawah. Jadi menghadap ke posisi telapak tangan ya, karena posisi sensornya ada di bagian sana semua.
Oke, kelar pairing. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada 3 komponen utama dari aplikasi wearables buat si Galaxy Ring ini, yaitu ada energy score, ada sleep, dan juga ada heart rate. Nah, untuk hasil monitoring lengkapnya, kalian bisa cek langsung di aplikasi Samsung Health. Nah, semua hasil monitoring itu bakal ada di sana. Dan enaknya lagi, hasil monitoring itu tuh lengkap, dan ini kalian bisa lihat kapanpun tanpa perlu akses berlangganan kayak brand smart ring yang terkenal itu. Nah, balik ke hasil monitoring sendiri, ini hasilnya setelah gua pakai kurang lebih selama 1 mingguan ya. Kita cek dari energy score dulu ya. Nah, bisa lihat di sini ya, dari kemarin gua pakai tuh rata-rata angkanya berkisar di antara 50-an sampai yang paling tinggi di 80-an. Ya, dan skor ini tuh didapetin dari gabungan data-data yang direkam sama si Galaxy Ring ini ya, mulai dari elemen tidur, activity kita, dan detak jantung. Satu yang gua baca-baca juga adalah soal detak jantung, itu pada saat kita tidur, semakin tubuh kita fit, detak jantung kita itu akan semakin rendah saat kita istirahat, karena dia nggak perlu bekerja keras. Makanya direkomendasikan kalau kita itu jangan makan dekat sama waktu tidur, karena jantung itu biasanya perlu bekerja keras untuk proses pencernaan makanan saat kita tidur, yang mana bikin kualitas tidur jadi berkurang. Ya, itu salah satunya aja ya. Nah, secara overall data-data yang dikasih udah bisa dibilang lengkap, ada grafis datanya juga yang bisa nunjukin kondisi kita tidur di jam-jam tertentu, tetapi memang data jam ini kita nggak bisa exact pinpoint di jam berapanya ya, jadi cuma bisa dikira-kira aja. Gue harap semoga kedepannya Samsung bisa bikin kita ini tadi ya ngeklik di poin-poin spesifiknya, plus dia juga bisa bikin matriks-matriks tambahan misalnya untuk mengukur stres dan berbagai poin-poin lainnya. Nah, walaupun demikian harus gue bilang secara pemakaian sendiri ya pastinya pakai Galaxy Ring, pakai Ring ya in general lebih nyaman ya buat dipakai di kondisi apapun, terutama pas tidur dibandingin kita kayak pakai smartwatch gitu. Baterainya juga ini bisa dibilang awet. Dalam tes gue sendiri itu dalam mungkin 2 minggu terakhir gue per 5 hari itu ngecas gitu. Jadi sedikit di bawah klaim Samsung yang tulisannya di up to 7 hari di ukuran yang besar. Jadi ingat ya, ukuran yang semakin besar baterainya juga mungkin lebih gede sedikit lah. Ngecasnya pun juga cepet banget. Gue taruh di case-nya dalam kurang lebih 1 jam itu udah nambah sampai 80% dan ya case ini bisa dibilang satu desain yang menurut gue bagus banget ya, karena dengan case ini juga urusan charging jadi lebih simple. Jadi seperti yang gue bilang di awal, case ini ada baterainya yang bisa dipakai buat ngecas cincin. Ini bisa full sekitar 2 kali ya dalam percobaan gue. Jadi kurang lebih kalau cincin full dan case-nya full itu bisa sekitar 2 mingguan lah total ya, setengah bulan gitu. Nah, kalian juga bisa pakai widget battery untuk ngecekin sisa baterai dari cincin serta si case-nya dari smartphone Samsung. Dan oh ya, untuk baterai life sendiri tadi itu kondisinya dengan beberapa fitur gue matiin ya. Misalnya snore detection gue matiin ya, deteksi ngorok ya, dan juga period detection. Karena gue kan cowok ya, gue nggak perlu ngecek data bulannya gitu. Kalau keseluruhan fitur diaktifin ya kemungkinan baterainya bisa berkurang lagi dari yang gue tes tadi. Nah, satu yang gue rasa menarik banget dari Galaxy Ring adalah fitur gesture-nya ya, yang mana bisa jadi ajang flexing gitu kan. Nah, kalau biasanya orang-orang mau selfie ya dengan tunjukin tangan di HP Samsung kan, kalau pakai Galaxy Ring kita bisa jentikin jari 2 kali dan dia bisa jepret foto. Keren abis kan? Kita coba nih ya. 1, 2, 3. Tuh. Jadi ini juga bisa dipakai buat matiin alarm ya, asal jangan kebablasan aja gitu kan, matiin alarm keenakan akhirnya lupa bangun gitu. So, ya I think itu aja guys experience gue dengan Samsung Galaxy Ring sama kurang lebih seminggu plus seminggu pas awal gue pakai ya. Overall sih gue ngerasa benefit utama pakai Smart Ring ya pastinya di bagian sleep monitoring. Gue sendiri sekarang nggak bisa lepas ya, karena dengan ini gue jadi tahu pattern tidur gue, dan dari sana gue juga bisa kelihatan overall kesehatan lah bisa dibilang gitu. Sama satu lagi mungkin yang bisa jadi gadget yang pas buat kalian yang nggak suka smartwatch atau sukanya pakai jam tangan biasa ya, kayak gue suka pakai G-Shock atau suka pakai jam-jam Swiss gitu kan. Ya Galaxy Ring ini bisa jadi kerasa manfaat maksimalnya. Nah, buat kalian yang pengen beli, ini mulai tanggal 28 Oktober kemarin Samsung udah buka pre-order, atau bukan pre-order sih, lebih tepatnya pre-registrasi resmi di website samsung.com ya, buat kalian yang tertarik. Ya, jadi better register dulu aja, karena lumayan ya, ada promo menarik ya. Buat 100 orang pertama yang transaksi di tanggal 11 November nanti bisa dapat voucher 1 juta buat nanti dipakai untuk pembelian barang yang kedua setelah kalian beli si Galaxy Ring-nya. Jadi lumayan banget ya kalau kalian pengen beli aksesoris Samsung yang lainnya. Nah, kalau harganya sendiri waktu itu Samsung umumin di Paris waktu gue pergi itu di 399 US dollar. Untuk harganya sendiri di Indonesia dijual resmi di harga 6,5 juta rupiah.
Yang mana buat gue sendiri harganya memang agak tinggi ya. Tapi apa yang kalian dapetin harus gue bilang ngasih value yang spesial. Terutama ya bentuknya kan sekecil ini ya, dia bisa memonitoring activity kalian, wellness kalian, terutama pas tidur. So buat kalian yang menghargai waktu tidur dan ya kesehatan diri secara keseluruhan ya, produk ini bisa jadi alternatif yang oke ya. Dengan simplicity-nya nggak ribet, bisa dipakai kapan aja. Sip, gue akan coba taruh link di bawah menuju ke TKP, jadi dicek aja di sana untuk pre-registrasinya. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, kasih jempol. Jangan lupa subscribe ke Belajar Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Dan ya, sini anti air pastinya ya. Jadi buat dipakai mandi. Kalau dipakai tangan kiri buat ono, itu juga aman.